Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Latif. Saya dari Pendidikan Akuntansi kelas A. Untuk memenuhi tugas ekonomi mikro, saya ingin menjelaskan mengenai pertemuan pada pertemuan ke-10, yaitu tentang struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Pasar persaingan sempurna, kenapa dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna? Karena di dalamnya terdapat banyak jumlah penjual dan pembeli, di mana penjual dan pembeli tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana banyaknya pembeli dan penjual, dan keduanya tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Harga ditentukan pasar permintaan dan penawaran. Posisi tawar-menawar yang kuat dari konsumen, tetapi produsen sulit memperoleh keuntungan. Kenapa? Karena barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang sama alias homogen. Semua produk terlihat identik. Oleh karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan produk. Pasar ini termasuk pasar yang sensitif terhadap perubahan harga, tetapi para produsen dan konsumen mudah untuk masuk dan keluar dari pasar ini. Produk-produk yang diperjualbelikan dalam pasar persaingan sempurna contohnya adalah beras, batu bara, gandum, kentang, dan lain-lain. Namun di Indonesia ini sulit ditentukan pasar persaingan sempurna. Kenapa? Karena di Indonesia hanya hampir mendekati pasar persaingan sempurna. Jumlah produsennya juga sangat banyak. Itulah klasifikasi dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah produk yang diperjualbelikan sama dan jumlah produsen yang sangat banyak, sehingga jika ada satu produsen yang bermasalah, maka tidak akan mempengaruhi pasar itu. Kenapa? Karena banyak saingan dan banyak produk yang diperjualbelikan, sehingga tidak ada pengaruhnya jika ada satu produsen yang tidak sempat untuk yang bermasalah dalam memproduksi produknya. Contohnya terdapat terutama dalam bidang produksi ini dan perdagangan, hasil-hasil pertanian yang tadi saya jelaskan seperti beras, terigu, minyak kelapa, dan lain-lain. Dalam pasar ini terdapat pula perdagangan kecil dan penyelenggaraan jasa-jasa yang tidak memerlukan keahlian istimewa, seperti ada pertukangan dan kerajinan. Nah, pasar persaingan sempurna itu termasuk dalam pasar yang dibedakan dari segi strukturalnya, artinya dari segi banyaknya penjual dan pembeli. Nah, adapun pasar persaingan tidak sempurna juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai pasar monopoli. Pasar monopoli itu termasuk dalam pasar persaingan tidak sempurna. Kenapa? Karena ini yang dalam pasar monopoli itu identik dengan keadaan di mana suatu pasar itu hanya terdapat satu produsen saja, satu produsen tunggal, atau mungkin ada 2, tapi yang satu ini tidak bisa dikatakan sebagai produsen substitusinya, karena hanya ada satu produsen utama dalam pasar monopoli ini. Sehingga karena satu produsen ini, jadi produsen itu bisa menentukan dan menguasai penentuan harga pasar. Karena barang yang diperjualbelikan itu adalah termasuk ke dalam barang yang langka. Jadi semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal pula harga yang ditetapkan oleh produsen. Dalam pasar monopoli, barang yang dijual itu bersifat lain daripada yang lain, artinya ini barang unik, dan tidak ada substitusi dari produk yang dijual belikan dalam pasar monopoli. Kenapa? Karena ini adalah barang yang langka dan barang unik. Pasar monopoli ini dijalankan oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan orang-orang banyak.
Contohnya di Indonesia itu pasar monopoli adalah misalnya bahan bakar ya atau Pertamina. Nah, yaitu hanya ada satu produsen yaitu Pertamina, dan ini dikelola oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Sangat sulit untuk masuk ke pasar monopoli ya, karena peraturan perundangan maupun butuh sumber daya yang sulit didapat. Nah, di pasar monopoli ini juga para penjual tidak perlu mati-matian dalam menawarkan produknya, karena produknya cuma satu-satunya ada gitu, atau produknya langka. Sehingga tidak memerlukan, sehingga dalam pasar monopoli ini produsen tidak memerlukan adanya periklanan untuk produk mereka, karena pasti para konsumen atau pembeli akan datang ke mereka. Pasar monopoli ini adalah sesuatu yang dilarang di Republik Indonesia yang diperkuat dengan undang-undang anti monopoli. Nah, produk-produk yang diperjualbelikan antara lain kebutuhan yang vital, yang penting seperti listrik, angkutan, dan yang tadi saya katakan seperti Pertamina atau bahan bakar yang pasti diperlukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena ini adalah kebutuhan yang vital. Jumlah produsennya hanya satu atau mungkin ada beberapa saja, tetapi yang pokok ini hanya ada satu produsen dalam pasar monopoli. Adapun kurvanya yaitu seperti dalam hal perusahaan listrik negara, perusahaan kereta api, dan sebagainya. Dalam pasar monopoli ini, dalam menetapkan keuntungan, maka ditetapkan revenue marginal itu sama dengan biaya marginal. Nah, jadi ketika pendapatan marginalnya itu sama dengan biaya marginal, maka itu adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum dalam pasar monopoli ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika banyak kekurangan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.